sudah paham benar mengenai listrik statis dan bahkan Ananda semua sudah membuktikannya dengan melakukan aktivitas menyisir rambut dengan menggunakan sisir lalu mendekatkan permukaan sisir tersebut di beberapa serpihan kertas ataupun tisu. Jadi keberadaan listrik di permukaan sisir itu ditandai dengan tertariknya kertas ataupun tisu ke permukaan sisir yang bermuatan listrik. Nah, ternyata di biologi aktivitas muatan listrik pun ada di tubuh kita, yaitu dikenal dengan sistem saraf pada manusia atau sistem koordinasi pada manusia. Nah, yang bagaimana itu yuk kita cek tayangan berikut ini dan jangan lupa like videonya sebagai bukti Ananda hadir dalam pelajaran hari ini. Listrik pada sistem saraf merupakan bagian dari bab keempat, listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Ananda sekalian, kalau kita membahas tentang sistem saraf, maka biasa kita dibilang dengan sistem koordinasi pada manusia. Yang kita tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari banyak organ yang kesemuanya itu saling bekerja tanpa mengganggu antar organ. Ada yang tahu kenapa? Iya benar, ini dikarenakan adanya sistem saraf pada tubuh kita. Nah, ini ada beberapa fungsi dari sistem saraf, yaitu sebagai penghubung antar tubuh dengan dunia luar melalui panca indera, mengatur respon terhadap rangsangan, dan mengatur serta mengendalikan kerja organ-organ tubuh terhadap gangguan sehingga bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Ananda sekalian, kalau kita membahas tentang sistem saraf, maka mengingat adanya sel saraf, yaitu yang disebut juga dengan neuron. Nah, neuron ini terdiri dari dua bagian kepala dan bagian badan. Untuk bagian kepala ada disebut juga dengan dendrit. Ini adalah bagian terpendek yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang pertama kali. Nah, di bagian dendrit ini nanti rangsangan itu akan dilanjutkan ke badan sel. Badan sel nanti akan terdiri dari sitoplasma, organel sel, dan satu lagi inti sel. Nah, rangsangan tadi yang berupa impuls nanti akan dilanjutkan ke bagian akson. Nah, ternyata di akson ada bagian-bagiannya, yaitu pertama keberadaan selubung mielin yang berfungsi sebagai mempercepat terjadinya penghantaran impuls saraf. Nah, dipercepat menuju ke bagian selanjutnya. Ternyata di bagian selubung mielin ada sel squam. Sel squam ini berfungsi untuk memberikan nutrisi ataupun makanan bagi akson dan bahkan juga membantu untuk regenerasi akson. Mana tahu sel sarafnya ada yang rusak, berarti sel squam yang membantu memperbaikinya. Nodus Ranvier ataupun celah Ranvier ini adalah bagian dari akson yang tidak tertutupi oleh selubung mielin, berfungsi juga untuk mempercepat pengiriman impuls saraf. Dan yang terakhir nanti adalah bagian dari neurofibril. Neurofibril adalah bagian halus dari akson ini. Nah, nanti di bagian neurofibril ini akan terdapat sinapsis. Sinapsis di sini adalah merupakan penghubung antara bagian neurofibril sel saraf yang satu terhadap dendrit dari sel saraf yang lainnya. Berarti arah aliran listrik di sel saraf kita dari kepala menuju badan itu satu arah ya. Ini ada penghubungnya berupa sinapsis. Jadi antar satu sel saraf dengan saraf yang lain itu tidak melekat langsung, tapi ada penghubungnya berupa celah sinapsis. Oke, berdasarkan fungsinya ternyata neuron terbagi atas 3 jenis, yaitu keberadaan neuron sensor. Ini biasa dibilang dengan neuron panca indera. Jadi neuron inilah yang menerima rangsangan pertama kali dari lingkungan. Neuron motorik, neuron pembawa, ini akan membawa jawaban ataupun tanggapan yang diberikan oleh neuron konektor terhadap bagian tertentu tubuh kita, atau biasa dibilang dengan otot dan bisa juga kelenjar. Neuron konektor ini bisa kita temui di bagian sistem saraf kita, terutama di sistem saraf pusat. Oke, kita akan membahas penggolongan dari sistem saraf. Ada 2 macam, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat akan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan otonom. Yang bagaimana itu kita akan bahas satu persatu.
Ananda sekalian, kita akan bahas tentang sistem saraf pusat yang ternyata terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk sistem saraf pusat ini ternyata ada kulit yang melapisinya yang bernama lapisan meninges. Jadi, kalau terjadi peradangan di lapisan ini, nama gangguannya adalah meningesitis. Dan kulit ini terdiri dari 3 lapis. Terluar adalah durameter yang nanti menempel dengan tulang, dan arachnoid di tengah, dan piameter yang menempel dengan otak ataupun sumsum tulang belakang. Dan ternyata di antara arachnoid dan piameter terdapat ruangan penghasil cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai pelindung atau peredam dari benturan. Jadi ketika mungkin ada gangguan seperti terbenturnya kepala terhadap suatu benda keras, pelindung yang pertama kali itu adalah cairan cerebrospinal. Jadi jika cairan ini terlalu banyak, maka nama gangguannya adalah meningesitis yang seperti yang tadi dijelaskan. Oke, kita akan membahas tentang otak besar yang biasa dibilang cerebrum. Merupakan pusat pengendali kegiatan yang disadari. Dan ternyata otak besar kita terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan yang akan mengatur tubuh bagian kiri, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ternyata di otak kita terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan luar namanya korteks dan dalam medula. Untuk lapisan korteks ini merupakan sel-sel saraf dan neuron adjustor ataupun penghubung. Dan bagian korteksnya itu sebagai pusat dari berbagai kegiatan harian kita. Sedangkan medula itu bagian dalam, ini banyak mengandung serabut saraf. Ananda sekalian, kita akan bahas mengenai otak besar. Ini ternyata tiap zonanya mengatur kegiatan kita tersendiri. Ini ada beberapa posisi yang mengatur aktivitas kita. Jadi untuk ini ditampak dari atas. Jadi untuk bagian tubuh kita, kembali lagi mengingatkan, sebelah kanan otak akan mengatur kegiatan tubuh sebelah kiri, dan begitu juga sebaliknya. Otak tengah atau mesencephalon ini merupakan bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur gerakan mata dan posisi tubuh. Sedangkan otak kecil atau cerebellum ini merupakan bagiannya ada 2 seperti otak besar, yaitu sebelah kanan dan kiri. Nah, fungsinya seperti tadi ya, yang bagian kanan mengatur ke organ tubuh bagian kiri. Dan ternyata dia punya jembatan penghubung yang bernama jembatan Farol. Sedangkan di otak besar, jembatan Narol. Otak kecil tujuan utamanya adalah mengatur keseimbangan tubuh dan pusat koordinasi otot ketika bergerak. Jadi ketika kita berjalan, mengambil makanan, itu adalah bantuan dari otak kecil mengatur bagian tubuh mana yang berperan penting pada saat itu. Kemudian sumsum lanjutan ataupun medula oblongata. Ini merupakan penghubung antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Merupakan bagian yang mengatur denyut jantung, pembuluh darah, gerakan menelan, batuk, bersin, sendawa, serta muntah. Dan di sini juga dia akan mengatur proses intensitas pernapasan kita. Sumsum tulang belakang atau biasa disebut juga dengan medula spinalis merupakan bagian dari sistem saraf pusat mengatur gerakan refleks. Dan ternyata sumsum tulang belakang ini merupakan sambungan dari sumsum lanjutan sampai ke vertebra lumbalis atau di bagian tulang ekor ya. Nah, sumsum tulang belakang ini tadi sudah dijelaskan bahwa pusat gerakan refleks atau tak sadar, dan terdiri dari bagian yang mengarah ke perut dan ada juga sumsum yang mengarah ke punggung. Sistem saraf tepi ataupun perifer merupakan penghubung sistem saraf pusat dengan organ tubuh. Jadi sistem saraf ini terdiri dari saraf otonom yang disebut juga dengan saraf tak sadar, terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Ananda sekalian, kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Di sini ada 2 jenis saraf yang akan berperan berlawanan, yaitu parasimpatik dan simpatik. Misalkan membahas satu, yaitu simpatik, akan bekerja ketika kita melakukan suatu kegiatan dengan bersemangat, seperti marah, menangis, dan tertawa. Ketika kita melakukan aktivitas yang sangat bersemangat itu, maka pada saat itu pupil mata kita akan membesar, kemudian akan menghambat aliran ataupun produksi dari air liur kita,
denyut jantung makin besar atau makin cepat. Kemudian nanti akan mengerutkan bronko sehingga pada saat itu kita akan merasakan lebih sesak napas. Kemudian nanti akan mengganggu proses pencernaan kita. Kemudian saraf simpatik ini ternyata menstimulasi perubahan glikogen menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang nanti akan diubah untuk menjadi energi. Dan ketika saraf simpatik sudah mensekresikan adrenalin yang memicu semangat kita, maka nanti akan menghambat kontraksi kantung kemih. Jadi pada saat bersemangat kita akan lupa untuk mengeluarkan air kecil ataupun pi kita. Kemudian kita akan membahas tentang gerakan refleks, merupakan gerak cepat yang terjadi sebagai mekanisme respon untuk mengelak dari rangsangan yang membahayakan. Jadi ini adalah perlindungan tubuh kita secara cepat. Nah, gerakan pada tubuh itu ada dua macam, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Yang pasti, kedua gerakan ini memiliki jalur yang sama, kecuali bagian saraf pusat yang mengatur gerakannya nanti, yaitu diawali dari rangsangan yang akan diterima oleh panca indera, kemudian panca indera akan meneruskan ke saraf sensori, lalu ke sistem saraf pusat. Nah, lalu nanti jawaban dari sistem saraf pusat akan dibawa oleh motorik menuju otot ataupun kelenjar tubuh yang akan memberikan tanggapan dari gangguan lingkungan. Jadi kalau gerakan sadar, sistem saraf pusatnya adalah otak besar, sedangkan gerakan refleks, pusat sarafnya adalah sumsum tulang belakang ataupun STB. Ananda sekalian yang Miss banggakan, Ananda pasti sudah paham dari tayangan video sebelumnya bahwa aliran listrik dalam tubuh kita itu sangat berperan penting, terutama salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu Nah, Ananda sekalian, keberadaan sel saraf di tubuh kita itu sangat peran pentingnya, yaitu berada di seluruh tubuh kita. Nah, dengan demikian kita juga tahu bahwa bagian saraf kita itu ada yang memiliki sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Nah, keberadaan mereka ini mendukung kita untuk memberikan respon dan bahkan jawaban terhadap segala gangguan yang ada di lingkungan kita. Sekarang, Miss akan menunggu sebanyak 3 peserta yang menjawab pertanyaan Miss ini dengan cepat dan tepat. Ya, pasti 10 poin akan Miss berikan kepada tugasnya.